Beda kan sama yang ini. Oke, coba kita lihat sahabat koi. Ini yang merah halus. Nih, sini aja. Oke. Yang ini merahnya merah halus. Oh. Nah, tapi yang masuk ke kolam, Hahaha. koi itu dari persilangan bagus lawan bagus, jumbo lawan jumbo. Anaknya nanti banyak yang jelek. Anaknya nanti nggak semua jumbo. Oke. Gitu. Skinnya sudah jelas merahnya, paketnya merah, polanya, bodinya. 13 cm, 15 cm, 20 cm itu belum jelas, belum kelihatan kan. Seribu koi, seribu warna. Sahabat pecinta koi, apa kabar? Semoga kesehatan dan kebaikan selalu menyertai kita ya sahabat koi. Oke sahabat koi, kali ini sahabat koi saya ajak seleksi ikan. Nah biasanya ini yang paling menyenangkan ya buat sahabat koi semua. Kegiatan seleksi, dan seleksi kita kali ini tentu saja sangat menarik sahabat koi. Saya ke Kediri. Tentu saja sahabat koi tidak asing ya, salah satu breeder yang sudah terkenal produsen ikan koi jumbonya. Ya, saya di Bapak Agung dari AKF Agung Koi Farm. Dan hari ini kita akan seleksi untuk jenis apa, size berapa. Nanti kita lihat bareng-bareng ya sahabat koi. Dan dalam konten kita kali ini saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat koi semua yang sudah nonton channel kami, dan terima kasih. Nanti kita akan ajukan pertanyaannya dari teman-teman viewer semua terkait ikan koi, terutama produk dari AKF. Oke, yuk kita lihat prosesnya dulu ya sahabat koi. Nanti kita sapa Pak Agungnya juga. Oke sahabat koi, yuk coba kita sapa Pak Agung ya. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Mas Tisu. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini baik. Baik, Sehat. dan hari ini angkat ikan untuk diseleksi Pak ya? Ya, Oke, untuk yang kali ini size berapa sih Pak yang diangkat ini? rata-rata 35-40. 35-40. Ya, Oke, ini waktu masuk dulu itu size berapa Pak? ini dulu itu masuknya seleksi keempat itu size-nya rata-rata 25-30. 25-30. Ya, Itu masuk pertama, dan masuk ke kolam itu sampai angkat hari ini itu berapa bulan? kita dari masuk 25-30 sekarang sekitar 3 bulan. 3 bulan Pak ya, Ya. baru diangkat. Dan hari ini diangkat semua, dihitung tadi, sempat dihitung juga Pak ya. Betul, Itu jumlah masuknya kemarin sesuai tuh. utuh Pak ya, Ya. nggak ada yang kurang satu pun. Nah, untuk seleksi hari ini Pak, untuk ini seleksi yang keberapa sih Pak? Kelima. Seleksi yang kelima. Ya. Oke, seleksi yang kelima itu yang dipilih apanya Pak? Kalau Seleksi semisal. kelima itu kita itu mirip-mirip ya antara yang dipilih sama yang di akhir. Oke. Seleksi kelima itu kita hanya memilih nomor 1 kualitas warna, Oke. 2 body. Kedua body. Ya. Body dulu, body sama kualitas mana? Sorry berbalik. Oke. Body yang seperti apa yang dipilih Pak? Yang masuk ke grade untuk dibesarkan lagi? Oke, contoh ya, body yang bagus. Nah, ini polanya sederhana, tapi ini bodinya bagus. Ini nanti masih saya masukkan loh. Oke. Walaupun polanya cuma seperti ini. Yang di akhir nanti bisa lebih bagus dari ini polanya. Bisa jadi seperti itu Pak ya? Bisa. Ini ya kepala besar. Hahaha. Sirip-sirip juga besar. Oke. Pangkal ekornya tebal. Oke. Walaupun dia belum bulky.
Walaupun dia belum bulky, tapi ini potensi dia jumbo. Oke. Semisal gini Pak, tadi kan ada yang dipilih nih waktu di sawah untuk yang langsung masuk Pak ya. Betul. Langsung masuk, dan ini yang dibawa pulang untuk dipilih lagi nantinya. Ya. Oke. Yang membedakan antara yang langsung masuk dengan yang masih dipilih lagi itu yang apa sih Pak biasanya? Yang masuk ke kolam tadi polanya lebih bagus. Lebih oke. Ya, kalau dari body, skin, kualitas warna Hampir sama. sudah pilihan. Lebih kualitas body kayak gini rata-rata. Potensi dia bagus, jumbo. Potensi dia bisa perkembangannya bagus, normal. Terus skinnya, merahnya rata-rata yang padat. Nggak merah, bukan berarti padat itu merah enggak ya. Tadi banyak yang orange saya masukkan. Oke. Karena padat. Oke. Karena ini masih muda juga Pak ya, kalau di total umurnya ya. Nah, ini ada ikan contoh. Pola bagus, body bagus. Oke. Kenapa saya sortir? Ini merahnya terlalu kasar. Oke. Merahnya strong, tapi ini Strong kasar. banget. Kasarnya itu seperti apa Pak? Bisa Contoh ini kan merahnya merah gimana ya? Kayak ada agak ke coklat-coklatan Betul. jadinya ya. beda kan sama yang ini. Oke, coba kita lihat sama. Ini yang merah halus. Nih, sini aja. Oke. Yang ini merahnya merah halus. Oke. Nah, tapi yang masuk ke kolam itu mirip yang seperti ini. kualitas merahnya kayak ini minimal kayak ini. Oke. Jadi Bodinya bagus, merahnya kayak gini, polanya bagus. polanya bagus. Ya. Berarti kayak gini mungkin polanya masih kurang sedikit Pak ya. Ya, ini karena polanya yang kurang ya. Kalau dari sisi body udah nggak masalah Pak ya. Body, skin bagus ini. Ini bagus. Oke. Kan beda ya, merahnya kan beda. Setelah Ya. dijejerkan kan beda. Walaupun satu indukan. Oke. Walaupun dari indukan yang bagus, pejantan bagus, tetap anakannya bisa lagi dan Bisa. banyak yang dia. Oke. Dan ini untuk yang sudah besar-besar ini kayak jatahnya buat teman-teman seller Pak ya. Betul. Nah, kalau ini misalkan contoh, ini pola bagus, skinnya juga lumayan, tapi ini potensi jumbonya kurang. Oke. Dari sisi apa Pak? Kalau ini citanya udah tinggi nih kan. Ya, Orang-orang biasanya yang wah udah berpunuk nih kayak gitu. Cuma kalau itu saya begini aja, kalau lihat teman-temannya sudah banyak yang 40, ini masih 30 lebih dikit. Nah, Oke. itu aja. Oke. Jadi pertumbuhannya lambat Pak. Ya. Bukan berarti dia akan jelek enggak ya. Ya, kalau untuk show kan enggak Nggak masuk ke enggak ada pengaruhnya itu. oke. Umur itu enggak ada pengaruhnya. Nah, Ini merahnya waris bagus banget ini. Aha. Cuma ini bodinya yang kurang enak. Oh. Kurang besar. Tapi kalau semisal di treatment lagi nih, semisal dari teman-teman yang beli nih semisalnya, nanti di-push lagi pakan atau apa, bisa nggak Pak dia akan bulky? Bisa tetap, tapi selisih. Oh. Tetap beda. Masih beda, ada bedanya Pak ya. Tetap beda. Oke. Nah, ini kenapa kok bodinya kurang bagus? Kenapa kok puntet? Padahal indukannya jumbo. Padahal indukannya merahnya bagus. Strong. Memang koi seperti itu. Jadi koi itu dari persilangan bagus lawan bagus, jumbo lawan jumbo. Anaknya nanti banyak yang jelek. Anaknya nanti nggak semua jumbo. Oke. Gitu. Jadi masih walaupun itu kenapa harus ada namanya seleksi Pak ya? Betul. Apalagi kalau indukannya kecil, jelek, nah, anaknya kan malah jadinya malah nggak jelas lagi. Oke. Dan ini Pak ada beberapa pertanyaan dari teman-teman viewernya Ebisu. Yang pertama gini, Mas ada nggak grade A dari AKF tapi size-nya di bawah 13 cm? Nah, itu seperti apa Pak Agung? Kalau saya sendiri belum bisa menilai kasih gitu. Oke. Ya, standar grade A itu pola sudah jelas, skinnya sudah jelas, merahnya, paketnya merah, polanya, bodinya. 13 cm, 15 cm, 20 cm itu belum jelas, belum kelihatan kan. Oke. Apalagi 13 cm, 20 cm aja belum. 20 cm belum Pak ya? Belum. Oke. Jadi memang
kalau di AKF sendiri itu memang seleksinya sering karena memang tidak dari awal oh ini grade A, ini B Tidak. enggak ya Pak ya. Jadi seleksi di awal di AKF itu ya asal pola aja masuk, Mas. Ada polanya aja masuk Pak ya. Asal ada polanya, karena masih kecil banget, Mhm. umurnya 25 hari. Oke, dua. Seleksi kedua 1 bulan setelah seleksi pertama. Nah itu mulai kelihatan polanya lebih jelas. Oke. Tapi belum merah, belum Oh, padat. masih kuning, masih Iya, jelek body ya. gimana belum kelihatan. Kadang cacat aja masih kelihatan banyak, masih belum kelihatan. Akhirnya dimasukkan di pilihan. Padahal cacat, karena memang ukurannya juga masih kecil. Oke. Nah nanti seleksi ketiga, ya, nah itu mulai baru pola. Itu rata-rata seleksi ketiga itu 15-20. Oke. Itu belum bisa memilih grade A. Umurnya sudah 4 bulan lebih. Itu cuma polanya masuk gitu. Ngomongin grade A belum tentu, belum bisa. Karena merahnya mungkin masih oranye tapi padat. Oke. Hitamnya masih kategori, walaupun belum tentu keluar masuk. Kan seperti itu. Ya. Kalau grade A kan jelas sudah seginya bagus, bodinya bagus, itu baru grade A. Oke, jadi sahabat koi kalau ada yang pengen kecilan grade A di AKF kayaknya belum ada Pak ya, dan tidak ada kayaknya karena memang proses seleksinya sampai 6 kali kalau nggak salah Pak ya. Dan itu nanti baru di akhir di 6 baru ketahuan oh ini grade-nya ini. Ini masuknya ke high quality, so quality ke sana Pak ya. Oke Pak, sambil ini Pak, kemarin saya juga sempat melihat temen channel dari temen nih, jenengan sempat menyampaikan tentang kualitas ikan koi itu sebenarnya nggak abadi Pak ya. Betul. Bisa ada batasnya di mana dia rusak Pak ya. Iya. Turun kualitasnya. Nah itu seperti apa Pak? Jadi memang koi ya, koi itu termasuk ikan yang tidak bisa abadi. Artinya ikan itu akan menemui masa dan pasti akan menemui masa, menemui waktu kalau dia waktunya rusak, menurun kualitasnya, menurun warnanya, menurun bodinya, ada aja yang rusak. Banyak faktornya. Nah, cuma setiap peternak, setiap keturunan itu berbeda masanya. Misal, kalau kita mencetak ikan yang jumbo, berarti kita mencetak ikan yang jumbo kualitasnya bagus, berarti kan kita minimal ikan itu bisa mencapai masa maksimalnya sampai 70-80 cm masih maksimal. Coba kalau ikannya jelek, bentukannya jelek, 40 aja mulai rusak. Nah, kan pembeli kurang puas seperti itu. Iya. Nah, seperti itu. Terus dengan perawatan yang tepat, alam yang bagus itu juga akan memperpanjang umur kualitas ikan itu. Oke. Ya. Jadi ada batasnya di mana ikan ini nanti kualitas top performnya itu ada batasnya itu tadi Pak ya, ada yang mempengaruhi. Dan menurut jenengan di umur berapa sih Pak ikan ini biasanya top perform sampai dan batasan untuk di mana dia mulai turun untuk kualitasnya? Kalau ikan-ikan Jepang ya, ikan-ikan Jepang itu dengan kualitas yang bagus, genetik yang bagus, perawatan yang bagus, itu bisa 10 tahun lebih Pak, masih performnya bagus. Masih bagus Pak ya. Tapi kalau ikan-ikan Indonesia itu masih memang belum sepanjang. Kalau ikan Indonesia itu dari beberapa peternak yang selektif di kualitas indukan, itu sampai umur 5 tahun, 6 tahun masih bagus banyak. Size 70 cm, size 80 cm, size 90 cm masih bagus juga ada. Tapi tidak banyak. Kemarin CKK saya lihat sendiri langsung, senior saya, itu kayaknya 92 cm masih bagus. Masih bagus. Itu masih untuk show itu masih bagus. Dia kisaran umur berapa itu Pak? 92 cm itu kayak denger itu kayaknya 5 tahun. Lumayan Pak ya. Kalau ikan saya paling 80 cm. 80 cm. Seperti yang kemarin GC apa ya 70 80 masih bagus. Oke. Nah, kita cuma berusaha seperti itulah. Jadi semaksimal mungkin, sebisa mungkin supaya ikan itu
sampai size jumbo masih bagus. Sampai umurnya performnya bagus itu sampai umur lebih panjang gitu kan. Oh, oke. Dan tapi yang jelas nanti dia akan pasti ya ketemu masa-masa rusak. Oke. Dan Jadi itu kayaknya berlaku untuk semua hewan. Oke, Pak Agung, dan ini sahabatku, jadi terjawab ya. Mungkin kemarin ada yang tanya juga terkait masalah kualitas ikan Indonesia. Terus sama ada satu lagi Pak Agung, kemarin ada yang tanya untuk Azukari kemarin karena kita review satu-satu ikannya pengukuran, kok banyak jantannya, atau karena memang dipilih jantannya saja atau seperti apa? Oh tidak, kemarin itu kebetulan ya, mungkin kebetulan yang kualitasnya bagus itu kebetulan banyak yang jantan aja. Oke. Jadi setiap Azukari tidak diharuskan jantan gitu Pak ya? Tidak. Jadi kita hanya memilih kualitas saja. Asal kualitasnya masuk, kita ambil yang terbaik 40 ekor dari beberapa ikan. Ya itu, ya kebetulan kemarin pas kebanyakan jantan. Jantan. Oh. Kalau yang sebelumnya malah banyak betinanya. Oh gitu. Ya. Oke, jadi memang nggak sengaja dipilih jantan saja atau betina saja, disesuaikan dengan kualitas yang dan size Pak ya. Betul. Yang sama agar nanti statnya sama, kualitas sama, biar nanti finishnya waktu penjurian juga tidak ada ketimpangan. Ya. Betul. Oke. Dan ini sahabat koi, di belakang beliau ini banyak, rame banget. Nah ini seller langganan ya, sekitar sini aja. Jadi waktu di AKF itu seleksi gini ya, dia ngambil ikan-ikan yang terseleksi. Oke. Nah, beberapa dimasukkan, beberapa yang dikeluarkan. Nah, yang dikeluarkan itu mereka ngambil. Oke. Ada yang ngambil 1 ekor, 5 ekor, 10 ekor, 20 ekor. Ada yang sudah pesen 30 ekor tadi sudah disisihkan. Oke. Macam-macam. Jadi kalau cari produk AKF, terutama kalau mau datang ke sini pas habis panen kayak gini Pak ya, habis angkat gini, nanti bisa milih sendiri. Bisa, milih sendiri bisa. Bisa milih sendiri. Atau mungkin minta jasa teman-teman seller ini Pak ya, bisa. Untuk bisa di ini. Dan nanti sahabat koi, saya pengen tahu seperti apa sih kualitas buat teman-teman yang waktu angkat ikan dari AKF, mereka melihatnya seperti apa. Ya. Oke. Pak Agung, terima kasih waktunya. Sama-sama Mas Ediso. Oke. Selamat siang. Selamat siang Mas Ebisu. Apa kabar Pak Ebi? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke. Saya bersama dengan teman-teman seller di belakang ya. Oke, sahabat koi, tadi sempat saya sampaikan ke Pak Agung tadi untuk terkait teman-teman seller ini seperti apa sih, dan ini mewakili Pak ya. Siap. Oke. Oke, Pak Ebi. Teman-teman seller ini seperti apa sih sistemnya kalau di AKF ini? Kan habis panen nih Pak Agung, atau angkat ikan atau ikan yang sudah dibawa pulang. Nah, teman-teman ini sistemnya seperti apa? Jadi begini, ketika ikan itu sudah diangkat kemudian dipilih sama Pak Agung, ya tahu, kemudian itu diserahkan pada teman-teman seller. Nanti teman-teman seller akan melakukan negosiasi dengan Pak Agung harganya. Ketika kemudian ketemu harga, baru itu nanti menjadi hak seller-seller dari Pak Agung ya. Jadi selain timnya Pak Agung, ada teman-teman seller ini yang membantu penjualan juga Pak ya. Oke, kalau kita bicara soal karakter ikan koi di AKF, ini seperti apa sih Pak Agung? Ya nggak menutup kemungkinan memang AKF ini menjadi primadona. Jadi sampai hari ini itu menjadi primadona se-Indonesia. Bahkan saya kemarin itu dapat info dari luar negeri itu, dari Italia itu ikannya sudah di sana ikannya Pak Agung. Nah, karakteristik ikannya Pak Agung itu memang sudah diakui banyak penghobi koi, mulai dari bodinya, kemudian skinnya, dan pertumbuhannya ketika membeli ikannya Pak Agung itu 40 cm misalkan, itu prospek untuk lebih panjang, lebih bodinya lebih bagus lagi, skin lebih mengkilap lagi, itu lebih mudah dan peluangnya itu besar. Karena memang genetiknya dari Bapak Agung Koi Farm ini memang genetiknya juga sudah mempunyai genetik ikan yang jumbo. Dari sekian banyak produk yang keluar dari AKF,
yang paling mudah itu di size berapa sih Pak untuk ngejualnya? Kalau kita teman-teman ya, Yeah. kita teman-teman itu di size 30 sampai 35, kemudian 35 40 dan 40 up. Oke. Itu yang paling mudah. Paling mudah dilepas Pak ya. Iya. Dan banyak pesanan juga biasanya. Betul, dan ngantri. Ngantri juga ya pesanan ya. Oke, Pak Ebi, kalau saya tanya terkait karakter pembeli produk dari AKF ini, terutama banyak ke reseller atau para penghobi sih Pak sebenarnya, kalau yang semisal yang ngubungin jenengan itu. Kalau rata-rata ya, Rata-ratanya. rata-rata memang reseller juga. Oke. Ya, rata-rata. Walaupun sebenarnya tidak sedikit penghobi langsung itu menghubungi kita. Oke. Jadi memang ada karakter yang mereka semisal borong nih, biasanya dari reseller lagi Pak ya. Kalau yang satuan ini biasanya dari penghobi. Jadi teman-teman itu memang bermacam-macam pola Belinya. penjualannya. Ada yang melalui lelang, sistem lelang. Oke. Ada yang jual borongan. Ada yang jual bijian atau per ekor, itu biasanya langsung penghobi. Oke. Gitu. Dan selama ini nggak ada terkendala Pak ya untuk produk dari AKF. Semisal gini, kalau saya beli ke Pak Ebi, itu ada garansi nggak sih Pak kalau dari teman-teman reseller sendiri? Kalau teman-teman reseller itu garansinya ikan nyampe pada pembeli dalam kondisi sehat, tanpa kutu. Tanpa kutu. Ya, Oke. sehat dan tanpa kutu. Nah, selanjutnya itu menjadi tanggung jawab pembeli. Kenapa? Karena kita juga tidak tahu proses karantina di tiap-tiap orang itu. Oke. Ya. Jadi memang sampai ke pembeli Pak ya, untuk batasan garansinya. Oke. Pak Ebi, terima kasih waktunya. Siap. Oke, sama-sama. Ya. Oke sahabat koi, itu tadi ya obrolan kita dengan Bapak Agung dan juga salah satu seller dari rekanan Bapak Agung AKF ya. Dan saya juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari viewer Ebi Sukhoi. Mungkin ada yang masih penasaran, boleh ditulis di kolom komentar untuk pertanyaannya. Oke sahabat koi, sampai ketemu di video selanjutnya. 1000 koi 1000 warna.